warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, SSIT FKM. Saya adalah salah satu dosen dari program studi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat. Spesialisasi saya dalam program studi kebidanan ini, saya mengampu mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Di sini memiliki bobot SKS 3 yang terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana, ini merupakan mata kuliah utama di program studi kebidanan. Diharapkan mahasiswa mampu memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada kesehatan reproduksi wanita dan pelayanan keluarga berencana. Adapun bahan kajiannya meliputi kesehatan reproduksi, kesehatan memberikan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, mahasiswa memahami konsep kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu memahami konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu memahami komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Mahasiswa mampu menganalisis rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Mahasiswa mampu memahami teknik pelayanan alat kontrasepsi. Mahasiswa mampu memahami evidence base dalam asuhan kebidanan keluarga berencana. Pokok bahasan dalam mata kuliah kesehatan reproduksi dan keluarga berencana antara lain konsep kesehatan reproduksi, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, isu kesehatan perempuan, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, program KIE dalam pelayanan kesehatan reproduksi, sejarah konsep keluarga berencana, dinamika penduduk, perencanaan keluarga, macam-macam pelayanan keluarga berencana, teknik pelayanan alat kontrasepsi dan pelaporan, konseling KB dan penapisan WHO. Yang terakhir, evidence base dalam asuhan keluarga berencana. Proses perkuliahan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ini menggunakan metode hybrid, yaitu online dan offline. Ketika saya mengajar online, saya menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom Meeting, dan aplikasi GLIS yang disediakan oleh Universitas Galuh Ciamis. Ketika saya mengajar dengan metode offline, saya biasanya ceramah dan ada diskusi tanya jawab serta demonstrasi maupun simulasi. Adapun pembelajaran yang saya berikan, baik teori maupun praktikum, saya menggunakan referensi-referensi terkini dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Ketika saya mengajar di dalam kelas, saya biasanya menggunakan PowerPoint atau slide. Dan ketika praktikum, saya menggunakan modul praktikum dan daftar tilik, di mana modul praktikum dan daftar tilik ini berisi langkah-langkah atau cara dalam mendemonstrasikan pelayanan kesehatan perempuan dan pelayanan keluarga berencana. Selanjutnya, saya juga menilai keaktifan mahasiswa itu dengan cara diskusi, dengan memberikan suatu topik atau isu-isu terkini yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Biasanya saya juga ketika mau mengajar atau sebelum proses pembelajaran dimulai, saya memberikan review, di mana tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa sudah memahami perkuliahan yang saya berikan sebelumnya. Sebelum melakukan perkuliahan, biasanya saya akan menyampaikan RPS dan kontrak mata kuliah. Dan di dalam RPS
ini berisikan tentang semua materi atau semua tujuan yang akan saya sampaikan, meliputi pembelajaran pertemuan pertama sampai ke 14. Dan di dalamnya juga termuat tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama 1 semester. Adapun evaluasi yang nanti akan saya berikan yaitu untuk ujian tengah semester sebanyak 20%, ujian akhir semester 30%, tugas dan praktikum 30%, serta sikap dan keaktifan mahasiswa itu 20%, sehingga total keseluruhan 100%. Saya juga berharap dengan adanya penyampaian RPS ini, mahasiswa mampu berstrategi dalam menentukan nilai tertingginya. Baiklah, saya akan menyampaikan video pembelajaran saya di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Meskipun puasa tetap semangat, ya? Oke. Hari ini Ibu akan memberikan materi perkuliahan di pertemuan ke-11, ya. Tentunya adik-adik masih ingat kemarin Ibu menyampaikan tentang kontrasepsi, ya, tentang pengertian kontrasepsi, kemudian dinamika kependudukan, ya, kemudian tujuan ber-KB itu apa? Ada yang masih ingat? Masih. Boleh Ibu bertanya? Boleh. Siap menjawab? Siap. Oke, Ibu tunjuk salah satu ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang masih ingat gak tentang pengertian dari KB? Ya, Bu. Oke, silahkan Saudari Merlin. Ya, izin menjawab ya, Bu. KB atau keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi angka kelahiran. Nah, pembatasannya ini dilakukan dengan cara penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, implan, dan sebagainya. Iya. Kasih tepuk tangan. Satu lagi ya, buat pemanasan. Ya, tetap semangat kan? Semangat. Oke. Sekarang tujuan dari KB itu sendiri. Siapa yang mau menjawab? Bu. Oke. Namanya? Andini, Bu. Oh iya, Andini. Silahkan. Tujuan KB itu yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kedua, membentuk keluarga yang sejahtera. Yang ketiga, mencegah pernikahan dini. Oke, kasih tepuk tangan buat. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu kontrasepsi, kemudian apa itu tujuan, kenapa sih pemerintah itu menggerakkan masyarakat untuk ber-KB. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keluarga yang sejahtera. Artinya sejahtera itu apa? Sejahtera ya lahir batin, ya, nggak secara lahiriah saja, secara batin juga harus sejahtera. Nah, untuk pertemuan sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang metode alat kontrasepsi sederhana. Ya, kira-kira ada yang punya gambaran? Alat kontrasepsi sederhana ini adalah alat kontrasepsi, ya, yang tanpa menggunakan alat atau tanpa menggunakan apapun seperti suntik, itu tidak. Ya, kita lanjut. Oke, pointernya bermasalah ya. Nah, metode alat kontrasepsi sederhana ini ada metode kalender, ya, ada metode suhu basal, kemudian ada metode Lender-Cervix, ada metode simptotermal, ada metode coitus interruptus, ada metode amenor laktasi, kemudian ada metode spermisida, dan terakhir adalah kondom, ya. Dan di sini metode alat kontrasepsi sederhana ini nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu per poinnya. Nanti kalian biar jelas ya, bagaimana cara metode kalender itu seperti apa, pas bagaimana ketika suami istri ini harus melakukan hubungan, atau bagaimana pas ketika suami istri ini tidak melakukan hubungan. Oke, kita masuk ya di metode kalender. Pengertiannya adalah cara atau metode kontrasepsi
yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Ini artinya apa? Ketika si ibu ini sedang masa subur, berarti ketika dia tidak menghendaki punya anak, dilarang melakukan hubungan suami istri. Tetapi ini juga bisa dipakai ketika si ibu ini atau pasangan suami istri ini pengen mempunyai anak. Jadi pas masa ovulasi ini dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri. Nah itu artinya ya, ketika pengen tidak punya anak dan ketika pengen punya anak, nah di sini nanti si ibu ini harus tahu ya kapan dia masa suburnya atau ovulasinya. Ya. Kemudian di sini ada tekniknya. Nah, ketika teknik yang pertama ada haid teratur. Nah, adik-adik kalian setiap bulan pasti menstruasi kan? Iya. Sekarang kalian harus menghitung siklus menstruasi masing-masing. Ini PR buat kalian ke depannya ya. Jadi kalian harus tahu siklus kalian ini normal atau tidak. Yang dikatakan normal ada yang siklusnya itu 30 hari. Ada yang siklusnya 28 hari. Bahkan ada yang siklusnya itu 21 hari. Ini tergantung dari hormon seseorang itu sendiri. Ya. Dan yang kedua adalah kalau masa subur pada haid yang teratur ini biasanya terjadi antara di hari ke-12 sampai 16. Jadi pas di tengah-tengah itu. Kadang kan kalian merasa rada hangat dada, itu biasanya salah satu ciri dari seseorang perempuan itu mengalami masa subur ya. Ketika haidnya tidak teratur ini nanti ada rumusnya, nanti diajarin sama ibu ya bagaimana cara menghitung. Dan kalian harus mengetahui dulu siklusnya ini pendek atau panjang. Kalau pendek itu dikurangi 18, kalau panjang itu dikurangi 11. Kemudian, nah ini dia tanda masa subur. Dari sekarang kalian harus tahu ya. Kalian kan calon-calon ibu nantinya ya. Kalian harus mengetahui diri sendiri ya. Ketika tanda masa subur, saya ini sudah masuk masa subur belum? Ya. Supaya apa? Nanti ketika kalian sudah menikah, menggunakan KB kalender itu sudah mengetahui ya. Yang pertama adalah pola suhu badan basal. Jadi di sini adalah badannya biasanya rada hangat di antara hari-hari biasa. Ya. Kemudian ada pola lendir serviks. Pola lendir serviks ini apa? Setiap seseorang, apalagi perempuan ya, pastinya setiap bulan itu ada yang namanya keputihan. Benar? Ya. Nah, di saat mau atau setelah menstruasi ini biasanya keputihannya itu beda. Ketika subur itu keputihannya itu jadi seperti putih telur yang ketika dipegang digini-gini itu melar ya, digini-gini itu melar ya, jadi kayak tidak putus gitu ya. Nah itu yang menunjukkan bahwa si lendir serviks ini pas masa subur. Kemudian di sini ada nyeri payudara ya. Kemudian ada spotting, ada sakit perut atau merasa tidak nyaman pada perut. Kemudian perubahan mood, ya. Kemudian ada perubahan libido. Kadang kan ada yang istilahnya itu baru diomongin perasaan, saya ngomong tuh biasa aja tapi kok sensitif gitu, ya kan? Terus ada yang bawaannya itu pengen makan coklat, makan yang pedas, ya kan? Iya. Ya nggak? Setiap bulan yang mengalami nggak? Mengalami. Ya. Kemudian payudara itu terasa lebih berisi ya. Kemudian ada rada-rada nyeri sedikit seperti itu. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut? Oke. Keuntungannya di sini adalah lebih sederhana. Semua wanita yang sehat tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus ya. Ini siapa yang menentukan? Ya pasangan suami istri itu sendiri ya. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual. Karena apa di sini tidak mengganggu hubungan seksual? Dia tahu kapan dia harus melakukan hubungan seksual dan kapan dia tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Biasanya kan kadang ada yang menggunakan alat kontrasepsi itu tidak cocok ya. Seperti kalau menggunakan hormonal itu kadang ada yang mainnya itu tidak lancar.
ya, ada yang spotting atau perdarahan berkepanjangan itu ada. Kemudian tidak memerlukan biaya, otomatis ya, lebih ekonomis. Tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Nah, keterbatasan, nah ini ya yang sering terjadi antara suami istri ini tidak sinkron. Ketika suami, yang namanya suami kan susah ya mengontrol untuk melakukan hubungan suami istri ya. Ini harus ada kerjasama nih, kerjasama suami dan istri. Jangan sampai suaminya pas lagi pengen, istrinya pas masa operasi. Nah, ini harus ada komitmen dari awal. Ketika mendaki sistem kontrasepsi kalender ini, keduanya harus paham ya. Suami harus mengerti pas keadaan si istri ini mengalami fase ovulasi atau masa subur ya. Harus ada motivasi dan disiplin ya. Ini harus diingat-ingat ya, keduanya ini pasangan suami dan istri. Kemudian hubungan seksual tidak bisa setiap saat. Nah, ini ya keterbatasannya ya. Tidak bisa setiap pengen terus bisa melakukan hubungan suami istri. Kemudian pasangan suami istri harus tahu masa subur dan masa tidak subur ini ya. Kemudian harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus. Tidak bisa kalian menentukan pas baru pertama. Setidaknya ini harus 6 kali. Kemudian siklus menstruasi tidak teratur bisa terjadi penghambat. Ini nggak bisa dilakukan ketika seseorang ini siklus menstruasinya itu tidak lancar ya. Kemudian lebih efektif bila menggunakan kombinasi. Nah, ini jika tidak, angka kegagalannya ini 20% ya. Tidak mengikuti kaidah-kaidahnya ya. Kemudian kurang efektif kenapa? Kira-kira kenapa kok bisa kurang efektif? Nah, kemampuan hidup sel sperma di dalam saluran reproduksi ya. Ketika sperma itu masuk ya, itu mampu bertahan selama 3 hari ya. Jadi sperma itu berenang-renang selama 3 hari itu masih hidup ya. Kemudian anggapan salah perdarahan yang datang bersamaan dengan ovulasi sebagai menstruasi. Kemudian penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri. Kemudian kurang pemahaman ya, misal si istrinya kurang paham, apalagi suaminya ya, sama sekali kurang paham. Nah, yang kedua adalah suhu badan basal atau termal. Nah, ini peningkatan suhu basal antara 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius pada waktu ovulasi. Nah, ini biasanya lebih hangat ya suhu badannya. Peningkatan suhu basal terjadi dari 3, 1 atau 4 hari ya. Tekniknya ini menggunakan termometer khusus. Kalian punya termometer masing-masing ya? Punya. Kalian nanti bisa cek ya. Waktu saat sama setiap hari, setelah bangun tidur ya, sekitar kalian tidur istilahnya sekitar 3 sampai 5 ya. Bagaimana cara mengukurnya? Ada lewat oral ya, ada rektal, ada vaginal. Hal yang mempengaruhi isi pengukuran yaitu ketika kalian sakit, contohnya lagi flu nih Bu. Biasanya kalau flu kan sudah demam ya, ada demam. Nah, ini kurang akurat ya, tidak bisa digunakan ketika kalian lagi sakit. Kemudian ada situasional, kemudian ada jam kurang atau minum panas atau dingin, kemudian suhu ruangan. Keuntungannya di sini meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur atau ovulasi, membantu wanita mengalami siklus haid, kemudian dapat digunakan sebagai kontrasepsi yang penting, membantu menunjukkan perubahan tubuh ya pada saat mengalami masa subur. Metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri ya. Nah, keterbatasannya di sini ya. Keterbatasannya membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri, harus saling memotivasi ya. Yang kedua, memerlukan konseling KIE dari tenaga medis. Suhu tubuh basal dapat mempengaruhi oleh hal lain. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama, harus di jam yang sama ini ya. Tidak mendeteksi awal masa subur, kemudian membutuhkan masa pandang yang lama. Nah, selanjutnya adalah lendir serviks atau billing. Nah, perubahan kadar hormon
diproduksi 2 hormon ya. Kemudian sel telur hidup 12 sampai 24 jam ya. Di sini ya. Kelebihannya mudah digunakan atau merasakan perubahan massa pada vulva sepanjang hari ya. Tidak memerlukan biaya ya. Metode mukosa cervix merupakan metode keluarga berencana alami yang mengamati mengamati tanda-tanda pada kesuburan ya. Nah, keterbatasannya ini adalah tidak efektif bila digunakan sendiri ya. Kemudian tidak cocok untuk wanita yang tidak menyukai atau yang nggak mau menyentuh pada alat kelaminnya ya. Wanita yang tidak memiliki infeksi saluran produksi dapat mengabulkan tanda-tanda kesuburan ya. Kemudian wanita yang menghasilkan sedikit lendir. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Ada? Kita lanjut? Hal-hal yang mempengaruhi lendir serviks antara lain menyusui, kemudian ada operasi serviks, penggunaan produk kesehatan wanita, kemudian perimenopause, penggunaan kontrasepsi hormonal, kemudian spermisida, infeksi penyakit menular seksual, dan terkena vaginismus. Selanjutnya adalah metode sintotermal. Nah, ini gabungan antara metode lendir serviks dan suhu basal ya. Dia efektif apabila satu, pencatatan konsisten dan akurat, tidak menggunakan kontrasepsi hormonal dibarengi dengan kontrasepsi barier ya. Tidak efektif apabila mempunyai bayi, mempunyai penyakit, kemudian pasca perjalanan dan mengkonsumsi alkohol. Keuntungannya di sini adalah tidak ada efek fisik seperti obat-obatan ya, aman, ekonomis ya. Kemudian dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Kemudian tidak memerlukan tindakan lanjut. Kerugiannya ya, di sini hanya bisa digunakan oleh perempuan tertentu ya, jadi tidak semuanya ya. Metode sintotermal kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan pencatatan suhu basal tubuh maupun perubahan lendir serviks. Nah, penggunaan harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar. Jadi harus ada dikasih tahu oleh bu bidannya ya. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, saudari Rika, ya. Ibu izin bertanya, untuk jarak ideal ibu mempunyai anak itu berapa tahun? Jarak ideal ibu mempunyai anak itu berapa tahun? Sebelum ibu jawab, ada yang bisa membantu? Ya, Menjawab Ibu. oke, silakan. Ini diperkirakan 2 tahun. Oke, benar. Tepuk tangan buat. Oke, lalu ya, jarak ideal seorang wanita ketika pengen mempunyai keturunan lagi ya, itu jaraknya minimal itu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena di sini organ reproduksi ini sudah mulai pulih ya. Kalau kurang dari 2 tahun itu berisiko ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, saudari Nurul. Oke. Ibu izin bertanya, sebelumnya kan tadi dijelaskan bahwa tujuan program pemerintah salah satunya KBI adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga begitu ya. Akan tetapi mungkin di masyarakat itu sangat marak sekali begitu Bu, adanya isu ataupun fenomena ungkapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki begitu Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan isu ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut. Terima kasih banyak Ibu. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kira-kira ada yang mau berpendapat? Ini isu terkini ya, isu-isu yang ada di negara kita. Karena apa? Di negara kita itu mayoritas adalah Muslim. Ya, pasti banyak yang beranggapan bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Ya, kira-kira bagaimana ini peran kita sebagai seorang bidan menanggapi hal tersebut? Ada yang mau berpendapat? Ada nggak? Ayo. Pas? Pas? Maaf, padahal mau dikasih hadiah. Ya, sekarang kita lihat tujuannya ya. Tujuan ber-KB itu apa sih? Tujuan ber-KB itu untuk kesejahteraan, ya, mensejahterakan ibu dan anak.
yang akan dialami oleh anak ini akan lebih baik. Diharapkannya seperti itu. Ketika ada fenomena yang mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki, itu memang fenomena yang ada, tapi kenyataannya KB itu tidak membunuh, tapi menghambat jarak, ya. Kita mengurangi supaya tidak terjadi ledakan penduduk, ya. Bayangin aja ketika orang zaman dulu, ya, 1 tahun itu melahirkan anak 1. Kira-kira kesejahteraan anaknya tercapai nggak? Tidak, pasti. Anaknya yang 1 rewel, yang 1 nangis, ya. Masih punya adik lagi. Kira-kira bisa terperhatiin nggak sama ibunya? Tidak. Nah, itu berarti si anaknya kurang mendapatkan kesejahteraan. Contohnya apa ya? Tidak ada perhatian dari orang tuanya. Karena mengurusin adiknya lagi dan adiknya lagi, kan seperti itu. Ya. Nah, fenomena ini menjadi tantangan bagi seorang ibu bidan. Ya. Kenapa? Ya ini tugas ibu bidan untuk menurunkan angka kelahiran. Ya. Dengan cara apa? Mengatur jumlah anak, ya, jarak anak. Ya, dengan adanya KB ini diharapkan dengan adanya jarak, adanya kesejahteraan buat anaknya maupun ibunya. Ibunya juga nggak capek. Jangan dikira ibu itu tiap tahun melahirkan terus psikologisnya dia pasti kena juga. Ya, istilahnya dia belum istirahat sudah ambil lagi dan melahirkan lagi. Bayangin ya, seperti itu setiap tahun pasti hal-hal tersebut membuat ibu ini mengalami tekanan secara psikologis. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Sudah paham? Paham. Oke, saat ibu mau mengetes ya. Ibu mau mengetes ya, boleh? Bukan mengetes ya. Jadi kalau kalian ditanya paham, ngantuk enggak. Kelihatannya sih melihat ibu semua, tapi kan nggak tahu ya. Tadi memperhatikan atau tidak? Ya. Sekarang ibu mau bertanya, Dina. Ibu tadi menjelaskan tentang metode kontrasepsi sederhana. Kira-kira apa maksudnya? Tadi itu yang kalender, terus juga inisiatif, lalu Ya, simptoterma. Oke, baiklah. Sudah paham semua? Terus buat baiklah, untuk pertemuan yang akan datang, ya, kalian bisa mencari referensi atau baca-baca, ya, di buku yang ibu sudah kasih tahu ya sebelumnya pas waktu kontrak mata kuliah. Nanti kalian bisa baca-baca. Pertemuan yang akan datang nanti kita membahas tentang alat kontrasepsi dengan menggunakan alat. Ya. Oke. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan pada siang hari ini ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.